Oh ya, buat yang baru bergabung, jadi ini tuh kelasnya itu kelas tadabur. Kita tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, biasanya sama Ustadz Gifari ini, beliau selain menjelaskan tentang tafsir dan apa atau makna dari ayat Al-Quran per ayat, beliau juga akan menambahkan dari sisi sejarahnya ada, dan perbuatan apa atau amalan-amalan apa yang buat kita bisa lakukan sehari-hari yang mencerminkan tentang ayat-ayat yang kita bahas ini nanti. Nah, kebetulan kemarin kita sudah sampai Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Mungkin sedikit kesimpulan, kalau nanti kita biasanya masukin sih kesimpulannya itu di grup WA. Nanti paling kita add aja di grup WA. Di situ buat nambahin untuk kesimpulan di Al-Fatihah ayat 1 dan 2 itu yang pertama itu tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menjadi lebih baik. Terus yang kedua, harus selalu mengingat Allah dalam setiap saat. Contohnya kayak di ayat 2 kan, Alhamdulillahirobbil alamin. Itu kita kalau dapat maupun musibah, mau rezeki atau musibah, kita tetap harus bilang Alhamdulillah gitu. Itu Betul, betul, kayak perbuatan kita sehari-hari yang mencerminkan ayat tersebut gitu. betul, betul, betul. Baik, Kalau alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim kan sendiri artinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi siapapun yang mau bertobat, sorry maksudnya orang orang yang bermaksiat aja tuh tetap disayang, tetap dikasihi sama Allah gitu loh. Jadi kalau apalagi kalau mau bertobat, jadi memang nggak ada kata terlambat kita untuk berubah menjadi lebih baik karena sifat Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul Ustaz seperti itu ya kurang lebih ya. Betul, ini kayaknya Ustaz nyimak aja lah Ibu. Enak Ibu. Lanjutkan Ibu, ayat ketiga dan seterusnya. Aduh, sesat nanti sesat. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali lagi berdoa. Tadi kalau berdoa baru sama Ibu Uci ya, setoran hafalan Quran. Sekarang kita berdoa lagi gitu ya. Kajian Kita nih. harus ingat bahwa yang bisa memberikan ilmu kepada kita itu adalah Allah. Sedangkan yang mengajarkan itu hanya menjadi wasilah, hanya menjadi jalan. Nah, maka mintalah ilmu langsung kepada pusatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Uci ya. Jadi Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab. Makanya saking urgennya Al-Fatihah, Al-Fatihah ini masuk ke dalam rukun sholat. Siapapun yang bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka rusak pula sholatnya. Siapapun yang tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya, maka rusak pula sholatnya. Karena sekali lagi Al-Fatihah itu masuk ke dalam rukun sholat. Maka surah yang paling penting, yang paling urgent kita betul bacanya adalah surah Al-Fatihah. Nah, maka untuk menghadirkan kekhusyuan dalam membaca Quran gitu ya, nggak cukup hanya kita mampu membacanya secara fasih. Namun harus dibarengi dengan kita memahaminya, memahami apa yang kita baca. Ya benar-benar solihah yang suka baca atau misalkan yang suka lihat video coba. Pernah nggak satu kejadian kita lagi nonton film dipanggil-panggil nggak nyahut-nyahut? Pernah atau tidak Bunda? Pernah atau sering? Oh, Jadi kita dipanggil lagi nonton siapa nih film, Ustadz? ya, dipanggil sama siapa gitu ya, tapi nggak kedengeran gitu, saking fokusnya. Atau misalkan kita lagi baca buku, Oh saking iya iya. fokusnya gitu ya, sampai apa yang terjadi di sekitar kita itu kita nggak sadar. Nah, pernah nggak? Pernah, pernah, pernah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita memahami alur filmnya, karena kita memahami bacaannya, kita memahami bukunya kayak gitu ya. Maka siapapun orang yang ingin khusyuk dalam membaca Quran akan tetapi dia tidak paham maknanya, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah khusyuk, ya. Nah, maka dari itu, sahabat ibunda-bunda sholiah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu tidak boleh dicukupkan sebagai sebuah bacaan. Namun juga harus difahami, lebih daripada itu Al-Quran pun harus diamalkan.
Ustadz senantiasa mengumpamakan, menganalogikan dengan suatu obat. Obat kalau hanya dibaca nggak akan memberikan manfaat. Kalau hanya dihafal nggak akan memberikan manfaat, betul? Kalau hanya difahami pun nggak akan memberikan manfaat. Tapi akan memberikan manfaat lebih ketika apa? Ketika obat tersebut dikonsumsi, yaitu diamalkan. Maka, benar-benar solihah yang dimuliakan Allah, pastikan kita berkomitmen. Berkomitmen untuk apa? Apa saja yang kita pelajari malam hari ini, kita amalkan. Kenapa? Karena setiap ilmu itu adalah amanah. Nah, sebelum kita lanjutkan ke ayat ketiga, Ustadz ingin mengutip salah satu perkataan ulama di dalam kitab itu seperti ini. Andaikan ilmu tanpa takwa menjadikan seseorang mulia, maka iblis itu lebih mulia dibandingkan siapapun. Ya, Ustadz ulang lagi. Andaikan, ya, andaikan ilmu, ya, tanpa takwa itu menjadikan seseorang menjadi yang mulia, maka iblis itu lebih mulia dibandingkan siapapun. Hmm. Jadi jangan pernah kita anggap iblis itu nggak paham agama. Jangan kita anggap iblis itu nih. Kita kan sekarang lagi ada yang sedang ikhtiar ngafalin juz 30 ya. Ada yang mungkin lagi ikhtiar ngafalin juz 1 kayak gitu ya. Iblis itu hafal Quran. Jadi Bu Uci kalau kita lagi ngafalin juz 30 ya, iblis itu udah jauh di depan gitu. Udah hafal 30 juz. Hafal tafsirnya gitu ya. Iblis itu apa namanya? Iblis itu hina bukan karena nggak punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Maka benar-benar salihah yang diberi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kayak gitu ya, hati-hati ketika kita belajar, kita merasa diri kita lebih mulia dibandingkan orang lain. Kayak gitu ya. Karena begini, kalau pada orang-orang ahli maksiat, iblis itu akan datang kepada dia dengan satu proposal agar mengajak dia kepada kemaksiatan, misalkan minum khamr, ya, narkoba dan lain sebagainya. Tapi Ustadz ingin sampaikan bahwa iblis kepada orang-orang yang suka hadir kajian juga membawa proposal. Proposal apa? Proposal selepas pulang dari kajian merasa dirinya lebih mulia dibandingkan yang lain. Sampai-sampai ada juga yang langsung mengatakan ke suaminya, siapa sih kamu gitu ya? Kerja sehari-hari, cuman kerja doang kayak gitu ya, nggak pernah belajar ilmu agama. Memangnya kamu tahu apa? Ah, itu tipu daya iblis. Merasa dirinya lebih mulia kayak gitu. Alhamdulillah, sampai hari ini Ustadz nggak pernah merasa demikian. Bahkan Ustadz tuh selalu berpikir orang yang hadir di depan Ustadz itu lebih dekat dengan Allah, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustadz itu bertemu dengan siapapun mintanya apa? Mintanya doa. Kayak gitu ya. Doakan ya, kayak gitu ya. Semoga urusannya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ya hati-hati. Pulang dari kajian, nah, kemarin ada ya Ibu Rahma ikut hadir kajian di Ustadz Umar Mita. Contohnya pulang itu, wih, saya sudah lebih berilmu nih, kayak gitu ya. Hatinya sudah lebih bersih nih. Padahal tipu daya iblis itu lagi ada di kita. Kita memandang suami kita lebih rendah, kita memandang orang lain itu lebih rendah, dan kita lebih tinggi, dan itulah permainan iblis. Nah, maka dari itu benar-benar salihah, ingat, ilmu padi harus kita amalkan. Semakin berilmu, harusnya semakin merunduk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar salihah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya ke surah Al-Fatihah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani yang maha penyayang, Ar-Rahimi yang maha ya Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dzi rahmati, yakni yang mempunyai rahmat. Ya. Siapa yang mempunyai rahmat? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Ya. Nah, ini Ibu Rahma. Nah, itu rahmat itu sama kayak gitu ya. Rahma itu apa? Nah, kita hafalkan. Wahia iradatul khair li ahlihi. Apa artinya Ibu Uci? Iradatul khair li ahlihi. Penyayang. Enggak ya. Oke. Wahia rahmat itu iradatul. Ini Ibu Rama harus hafal artinya.
adalah menghendaki kebaikan, irodatul khair, irodatu itu menghendaki, al khair kebalikan, li ahlihi bagi yang menerimanya. Kayak gitu ya. Maka kan kita senantiasa meminta ya Allah rahmati kami. Maksudnya apa? Menghendaki kebaikan kepada kami. Ya. Nah maka eh, Bunda-bunda salihah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar tentang rahmah. Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Penyayang. Salah satu tanda penyayangnya Allah, Allah memberikan apa? Memberikan rezeki baik kepada orang yang beriman ataupun orang kafir. Allah memberikan harta kepada orang muslim maupun orang kafir. Itu coba orang terkaya di dunia hari ini siapa? Elon, Elon Musk kayak gitu ya. Kalau di daerah kami Pak Elon itu jualan nasi kuning kayak gitu ya. Tapi kalau di Amerika Elon Musk itu adalah orang yang paling kaya, yang kekayaannya itu udah sangat luar biasa. Allah berikan kenikmatan berupa harta. Itu menunjukkan begini. Ustadz kasih sesuatu ke Ibu Lucy, Ustadz kasih sesuatu ke Ibu Tika, Ustadz kasih sesuatu ke Ibu Rahma. Kira-kira sesuatu tersebut jadi spesial atau tidak? Iya. Eh, Tidak. oh tidak, Karena karena Ustadz berikan beberapa kepada orang. semuanya. Oh, semua. Ya. Oke. Nah, maka begini. Ketika Allah memberikan dunia kepada orang kafir juga berarti dunia itu bukan sesuatu yang spesial. Karena nggak mungkin sesuatu yang spesial akan diberikan kepada semua orang. Bisa dipahami? Nah, maka sesuatu yang spesial itu apa? Sesuatu yang spesial itu adalah surga. Karena Allah memberikan surga kepada orang yang bertakwa, akan tetapi Allah tidak memberikan surga kepada orang-orang kafir. Namun sayangnya, banyak di antara manusia justru mereka lebih mencari dunia dibandingkan akhirat. Seolah-olah mereka itu akan hidup selama-lamanya di dunia. Kayak gitu ya. Padahal, bunda-bunda salihah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, apa apa kabar buruk yang bisa kita pelajari ketika kita ada di dunia? Coba, apa kabar buruk yang bisa kita pelajari ketika kita di dunia? Yang pertama, kayak gitu ya. Yang pertama, kabar buruknya dunia ini hanya sementara. Orang-orang yang mencari kesenangan dunia, orang-orang yang mengumpulkan harta benda untuk kehidupan dunianya saja, maka kabar buruk bagi mereka dunia ini hanya sementara. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya dunia ini hanya sementara juga. Jadi dunia ini hanya sementara itu menjadi kabar baik dan juga menjadi kabar kabar buruk. Kabar buruk bagi orang-orang yang mengejar-ngejar dunia, menjadikan dunia ada di dalam hatinya, menjadikan kesenangan terhadap dunianya, hingga melupakan hari akhirat, maka kabar buruk bagi mereka bahwa dunia ini hanya sementara. Sedangkan bagi kita orang-orang yang beriman, ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang boleh jadi kita sukai atau yang tidak kita sukai, kabar baiknya apa? Dunia ini hanya sementara. Jadi kalau hari ini kita merasa sedih, tandanya apa? Nanti akan berlalu. Kayak gitu ya. Kalau Ustadz Hari Mukti, ada yang tahu nggak dulu salah satu ini ya Ustadz Hari Mukti itu salah satu lagunya kan pasti akan berlalu kayak gitu ya. Semua tuh pasti akan berlalu. Nah itu. Makanya gini, bunda-bunda solihah, kalau kita benci jangan berlebihan bencinya. Terus kalau kita cinta nggak usah berlebihan juga gitu. Ingat ini tuh dunia gitu. Karena boleh jadi dari orang yang ada nggak pernah mungkin bunda-bunda solihah mengalami pernah nggak kita membenci seseorang dan pada akhirnya itu jadi orang yang paling kita cintai. Hmm. Ada juga orang yang dulunya kita sayang banget kita cinta justru jadi orang yang paling kita benci. Makanya di dalam kehidupan dunia gitu ya, dalam mencintai siapapun itu kecuali mencintai Allah Rasulnya gitu ya, jangan berlebihan dan dalam membenci pun tidak boleh berlebihan. Umar itu benci banget kepada Nabi. Namun pada akhirnya Umar masuk Islam. Ya, yang dulunya datang kepada Nabi hendak membunuh Nabi, hingga pada akhirnya Pak datang kepada Nabi untuk apa? Datang kepada Nabi untuk
berislam dan pada akhirnya salah satu orang pilihan Nabi dan juga termasuk asabil kunal awalun yang termasuk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Jadi benar-benar soleh kalau kita hari ini punya dendam kepada siapapun, kita punya benci nggak usah berlebihan. Ngapain begini? Bunda kalau misalkan apa di kulkasnya ada tomat yang busuk kira-kira dibuang atau dipelihara? Buang. Buang. Dibuang. Kira-kira Buang. wajar nggak kalau kita lebih milih untuk dipelihara? Enggak. Nggak wajar. Nggak wajar kayak gitu ya. Nah, maka apa bedanya dengan dendam? Apa bedanya dengan benci? Itu pun akan menjadi busuk. Maka sesuatu yang busuk itu harus dibuang. Ya, ya Ustadz saya sudah memaafkannya, tapi saya tetap masih belum apa namanya tuh belum bisa melakukan seperti dulu. Ya, itu wajar. Rasulullah ketika memaafkan siapa? Wasi. Ya, Rasulullah memaafkan Wasi. Wasi itu siapa? Orang yang membunuh pamannya Sayyidina Hamzah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah itu adalah kayak gitu ya. Aku memaafkanmu, tapi jauhkan wajahmu dariku. Jadi paham ya Bunda-Bunda Salihah. Aku memaafkanmu, tapi jauhkan wajahmu dariku. Aku nggak mau melihat wajahmu. Karena ketika melihat wajahnya Wasi, teringat momen ketika Wasi itu membunuh Sayyidina Hamzah. Nah maka maafkanlah. Gitu. Sebesar apapun kesalahan mereka, maafkanlah. Bukankah kita pun ingin dimaafkan oleh Allah? Bukankah kita itu ingin apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka benar-benar salihah kita berdoa kepada Allah agar termasuk dari bagian orang-orang yang diberikan rahmat, yaitu iradatul khair li ahlihi. Ibu Rahmat jadi bisa jawab begitu ya. Apa maknanya rahmat? Iradatul khair li ahlihi. Tinggal nanti nyari nama Ibu Uci apa, Ibu Nur Amalia apa, Ibu Sandra apa ya gitu ya. Itu pasti punya makna yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Maliki. Ya. Maliki itu Malik artinya raja. Ya. Maliki itu artinya raja. Raja berarti apa? Yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Al-jaza, yaitu hari kiamat. Di sini dijelaskan ya, wahwa yaumul kiamah, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri. Ya. Di situ dijelaskan bahwa apa? Bahwa pelafadan yaumul kiamah itu secara khusus. Maknanya apa? Li'annahu la maliku zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala. Karena pada hari itu tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Ya, bid dalil dengan dalil limanil mulkul yauma lillah. Ya. Jadi di sini nanti dalam satu apa dalam firman-Nya Allah mengatakan kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat. Jadi gini, nanti ketika hari kiamat itu terjadi, kita semua dibangkitkan dari alam kubur kita. Apa yang selama ini kita sembah akan Allah bangkitkan. Orang-orang yang menyembah berhala, maka berhala tersebut akan dibangkitkan oleh Allah. Orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah batu akan Allah jadikan juga batu tersebut. Kemudian Allah bertanya, coba bunda-bunda soleh, kebayang nggak? Di hari di mana matahari itu sangat dekat dengan kepala kita. Panas, kita semua dikumpulkan di satu padang yang nggak pernah bertepi. Mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali hidup di dunia dikumpulkan di sana. Mereka udah nggak peduli lagi gitu. Apa yang mereka udah nggak peduli lagi. Di sana nggak ada yang peduli. Mana suami saya? Gak ada yang peduli. Ya, mana bapak saya? Mana adik saya? Mana kakak saya? Mereka nggak peduli. Yang mereka pikirkan hanya
Hanya satu. Ini saya selamat atau tidak? Seorang suami lupa sama istrinya. Istri lupa sama suaminya. Ayah lupa sama anaknya. Ya, anak lupa sama orang tuanya. Mereka sedang fokus tentang apakah mereka termasuk orang yang selamat ataukah tidak. Nah, maka benda-benda syariah yang dimuliakan Allah, Allah bertanya kepada seluruh makhluk yang ada di hadapannya. Limanil mulku yaumalillah. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari kiamat ini? Maka mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Lillah, kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat apa ini? Limanil mulku yaumalillah. Ada yang tahu? Coba yang tahu nanti sama Ibu Uci dikasih hadiah. Kayak gitu ya. Al-Baqarah bukan Ustaz. Bukan. Surah Al-Mu'min ayat 16. Ya. Surah Al-Mu'min ayat 16. Nah, maka waman qoro'a, ya, bagi orang yang mengatakan maliki, ya, famaknahu malikul amri kulluhu fi yaumil qiyamah, yaitu zat yang apa? Yang memiliki semua perkara pada hari kiamat, ya. Nah, maka Allah pun termasuk ghafiriz dzanbi, zat yang kelak akan mengampuni dosa-dosa. Nah, maka begini, kenapa harus ada hari kiamat? Apa? Kenapa harus ada hari pembalasan? Karena kita sadar ketika kita hidup di dunia penuh dengan ketidakadilan, betul? Maka ada sesuatu yang paling berat. Hati-hati kalau orang sudah ngomong, akan kutuntut pada hari kiamat. Itu sudah berat. Makanya bunda-bunda solihah, kalau kita hari ini punya masalah sama orang, segera selesaikan. Karena karena perkara-perkara yang tidak selesai dalam kehidupan dunia itu akan dibawa ke dalam kehidupan akhirat. Bunda-bunda yang punya mobil di rumahnya, pastikan masukkan ke garasi. Jangan sampai menghalangi. Orang muslim itu sampai memikirkan ke sana, betul nggak? Ya? Jangan sampai menghalangi jalan orang. Coba bunda-bunda pernah ngedumel nggak ketika jalannya jadi macet karena ada orang yang nyimpen mobil setengah jalan? Pernah nggak Pernah. ngedumel? Yang Pernah. didoakan kebaikan atau keburukan bagi orang yang punya mobil? Keburukan. Pasti keburukan gitu ya. Nah, maka kita tuh harus ini. Ini poinnya. Selain kita itu ngaji ilmu, kita pun harus ngaji rasa. Kalau kita, nah ini paling penting karena jarang coba. Nanti sama Ustadz Gifari belajar apa? Ngaji rasa. Maksudnya ngaji rasa itu gini. Kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain, maka jangan pun kita pun berlaku seperti itu. Ya. Dan maka dari itu, apa namanya, benar-benar saleh yang dimana Allah, coba kita perhatikan lagi. Pernah nggak kita berbuat zalim? Kita misalkan nanti mau mengadakan hajatan. Jangan sampai hajatan tersebut mengoverburden jalan. Sebisa mungkin. Ya, kita pun mungkin banyak yang pernah ngedumel. Ya, jalannya ditutup karena ada orang yang sedang hajatan. Tapi kan sudah izin ke pemerintah. Itu jalan punya rakyat. Semua rakyat kira-kira ridho tidak? Kecuali jalan tersebut jalan pribadi, mau ditutup berapa puluh jam pun ya nggak masalah. Itu kan jalan pribadi. Ya, bahkan coba perhatikan lagi di rumah kita, ada nggak pohon? Kalau misalkan pohon tersebut, misalkan gitu ya, banyak daun-daun yang berjatuhan dari pohon tersebut ke tetangga kita. Bersihkan. Ya, atau misalkan kita pohonnya kelihatan tuh banyak mangganya. Pernah nggak kita berbagi kepada tetangga kita? Masa tetangga kita dapat kotornya saja, mangganya nggak pernah dikasih, ya? Nah, maka dari itu bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ada hari pembalasan? Karena ada sesuatu yang mungkin belum terbalaskan di dunia, betul? Setiap kezoliman kayak gitu ya. Nah,
Ada satu pandangan begini. Ada satu pandangan. Tapi ini mau diawalkan boleh gitu ya. Ini satu pandangan Ustaz pernah sampai berpikir seperti ini. Kenapa ya kita itu dihidupkan sekali, tapi kita dihidupkannya di Indonesia, yang dimana pajaknya luar biasa, kayak gitu ya, keadilannya dipertanyakan gitu ya. Nah, husnuzonnya apa? Mungkin dengan cara kita bersabar menghadapi ketidakzoliman tersebut, begitulah cara Allah memberikan pahala yang banyak kepada kita. Ya, nah maka orang beriman itu dia mampu berpikir sesuatu yang positif pada sesuatu yang tidak mengenakan baginya. Bunda-bunda salihah, Ustaz itu sering kali dapat banyak pertanyaan, banyak curhatan, nah, gitu ya. Dan salah satu begini, banyak titik balik orang dari yang tadinya nggak pernah ibadah menjadi rajin ibadah. Salah satunya karena apa, Bunda? Karena dia mengalami sakit parah. Ya, justru titik baliknya itu berasal dari sesuatu yang paling dia tidak sukai. Nah, maka kalau misalkan kita hari ini kayak gitu ya, merasakan titik balik tersebut setelah terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita sukai itu justru baik bagi kehidupan kita. Ya, benar-benar solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari ayat keempat ini ya, poinnya adalah kita harus ingat, jangan ada yang lebih kita cintai ya, kecuali kecintaan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Maksudnya apa? Kecintaan kepada orang tua itu di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah lah Malik, Allah lah Raja. Ada tidak orang yang mengatur Raja? Tidak ada. Kayak gitu ya. Maka begini, kalau kita gitu ya, misalkan melakukan kemaksiatan demi orang tua kita, maka kita nggak disebut beriman. Kita harus taat nggak kepada orang tua kita? Harus. Wajib taat selagi, nah ada catatannya. Selagi apa yang diperintahkan orang tua kita tidak bertentangan dengan syariah Allah dan juga Rasulnya. Seorang istri wajib taat kepada suami tidak? Wajib. Selagi yang diperintahkan tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Suaminya misalkan nyuruh kita lepas jilbab, lepas khimar gitu ya. Maka apa? Nah nih yang harus kita pahami. Dalam kaidah fikih ada yang berbunyi seperti ini. Coba, bisa nggak Ustadz sekali baca sekali hafal? Kaidah fikihnya itu adalah apa? Nah, Ustadz jadi lupa ya. Kaidah fikihnya itu adalah, oh ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ya, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Apa artinya? Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada salah seorang sahabat yang dia itu terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang diperintahkan oleh ibunya itu pasti dikerjakan. Suatu hari ibunya tahu dia sudah masuk ke dalam Islam. Dan dia tahu betapa besar kecintaan anaknya kepada dirinya sebagai ibunya. Maka apa? Ibunya mengancam. Nah, kembali kepada agama nenek moyangmu. Andaikan kau tidak kembali, maka ibu akan berhenti makan. Kira-kira apa jawaban anaknya, Bunda-bunda salihah? Hmm? Kira-kira apa jawaban anaknya, Bunda-bunda salihah? Itu tadi yang fikih lah taatan lah itu kan Ustaz apa tadi? Oke. Jawabannya, ya, jawabannya itu adalah begini. Wahai ibundaku, andaikan kau memiliki 100 nyawa sekalipun, gak akan pernah aku kembali kepada agama nenek moyangku. Karena sungguh Islam adalah agama yang hak. Ya, bunda-bunda Solihah pernah nggak mengiringi jenazah ke pemakaman, terus ngedengerin orang lagi baca-baca di di depan makamnya.
Salah satu yang dibaca itu pasti gini. Al jannahul haq. Surga itu benar. An-naru haq. Neraka itu benar. Kayak gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kematian itu merupakan gerbang. Kita akan betul-betul tahu bahwa surga itu ada. Neraka itu ada. Seperti itu. Nah, itu poin yang pertama. Jadi, ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada seluruh makhluknya. Jadi jangan ada hari ini kita percaya kepada zodiak. Atau dulu kalau zaman-zaman belum ada Android itu pernah nggak bunda-bunda dapat pesan SMS. Kalau tidak melanjutkan pesan ini, maka dalam waktu 30 hari orang tua Anda akan mati. Gak gitu ya? Ada nggak? Terus karena kita takut gitu ya, nggak mau kita doang yang kena sial, kita share kepada 10 orang. Nah itu bagian dari kesyirikan. Kayak gitu ya. Salah satu bagian dari kesyirikan, Ustadz kemarin baru ngobrol. Beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan salah satu ini penjaga di kontrakan yang kami tinggali ini. Bilangnya gini, Givari, Givari lahirnya di mana? Saya bilang di Majalengka, kan gitu ya. Oh, aman. Pintu kamarnya nggak ada Majalengka. Karena kalau pintu kamar yang ada Majalengka, orangnya jadi pemalas, kayak gitu ya. Rezekinya jadi sempit kayak gitu. Ustadz baru tahu ada ilmu seperti itu, saya baca Quran. Jadi intinya kita itu pintu rumah kita harus berbalik arah dari tempat kelahiran kita. Nah, kalau bunda-bunda solihah ada yang mageran gak nih? Hobinya tiduran aja gitu ya. Nah, boleh jadi pintunya itu berhadapan sama tempat kelahirannya ya. Nah, itu bagian dari kesyirikan. Hati-hati ya. Ketika kita percaya ini ada benda pusaka dan lain sebagainya, kita percaya terhadap ramalan itu bagian dari kesyirikan. Hati-hati ya. Sedangkan orang yang syirik itu akan Allah haramkan dari yang namanya surga. Enggak. Kemudian, poin yang ketiga dari ayat keempat ini, bunda-bunda salihah, kita harus senantiasa ngaji rasa. Ngaji rasa itu bagaimana? Kalau kita tidak ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain, maka jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Ya, maka seorang muslim itu selalu memperhatikan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana. Bahkan kan salah satu lemahnya iman itu adalah apa? Salah satu kebaikan yang kecil tapi bisa bernilai pahala besar itu misalkan di jalan kita ngelihat paku, terus paku tersebut kita singkirkan. Ya, jangan sampai kita jalan lihat paku kita nggak kena, alhamdulillah. Orang di belakang kita kena, ya sudah biarin saja kayak gitu. Yang penting kita selamat. Nah, bunda-bunda salihah, saya ingin bertanya kepada bunda-bunda salihah. Apa salah satu perbedaan antara Nabi dengan kita? Nabi, seorang Nabi dan Rasul ya, kita orang biasa. Tapi salah satu hal yang paling membedakan antara kita dengan Nabi, Nabi itu selalu memikirkan tentang orang lain. Sedangkan kita lebih banyak memikirkan diri kita sendiri. Coba, bunda-bunda solihah buka dalam surah Nabi. Ya, Nabi itu selalu memikirkan bagaimana orang lain. Sedangkan kita lebih sering memikirkan diri kita sendiri. Nah, maka benar-benar ya, dalam suatu hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Coba, bunda-bunda salihah waktu dulu sekolah ranking berapa ini? Kayaknya ranking setiga besar ini, Mbak ya? Atau juara umum nih kayaknya kayak gitu ya. Pertanyaan begini, kita juara umum, apa untungnya? Ya, apakah dengan juara umum kita mampu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain yang tadinya tidak bisa menjadi bisa karena kita ajarin atau tidak? Ustadz, di tahun 2015, Ustadz kelas 3 SMP. Ya, jadi berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya nggak kerasa. Sekarang udah berapa tahun? Ya, 2015 itu ketika Ustadz kelas 3 SMP, eh Ustadz memenangkan satu perlombaan, namanya perlombaan Lomo Jari. Ketika itu yang jadi gubernur enggak, Pak Anies Baswedan ketika itu masih jadi Kemendikbud.
tahun 2015. Saya dapat juara pertama, hadiahnya itu 15 juta bareng sama kawan-kawan. Nah, eh ketika Ustadz bertemu dengan guru Ustadz, jangankan ucapan selamat kayak gitu ya. Langsung guru Ustadz bilang, "Kamu hari ini juara, apa manfaatnya buat teman-temanmu?" Di situ Ustadz langsung diem. Ustadz kira mau diucapin selamat ya, baru berjuang, baru juara satu kayak gitu ya. Malah yang ada diomelin. Apa manfaatnya? Kamu udah belum mengajarkan ilmu yang kamu miliki kepada orang-orang sekitarmu. Kalau misalkan itu hanya untuk pencapaianmu dan gak ada manfaatnya untuk orang sekitarmu, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Itulah menjadikan mengapa orang yang terbaik itu bukan orang yang paling banyak ilmunya. Bukan orang yang segudang prestasi, tapi orang yang paling baik itu, orang yang paling baik, manusia terbaik itu adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Coba, bunda-bunda jujur, kita akan berteman dengan orang lain kalau dia punya value, betul tidak? Dia punya nilai, misalkan gini. Dulu Ustadz banyak teman-temannya, kayak gitu ya. Ketika sekolah, kenapa? Banyak yang butuh contekan. Karena value-nya Ustadz suka kasih contekan dulu ketika sekolah kayak gitu ya. Nah, kita itu harus berbeda dengan orang lain kan di dalam hadis Nabi itu tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah itu nggak sekedar memberi. Maksudnya apa? Ketika kita bertemu dengan orang, kita nggak bertanya value dia apa. Yang perlu kita pikirkan apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Contoh, ada orang yang datang kepada kita, dia punya harta. Tapi dia bingung mau apa namanya tuh mau buka usaha apa. Kita punya ini, misalkan kita punya ilmunya, kita ajari. Nah itu, manusia yang terbaik itu seperti itu. Kayak gitu ya. Nah maka kita belajar nih setiap Selasa, sudah belum kita mengajarkannya? Nah, tadi kan Ibu Uci, Masya Allah ya, bisa mendetailkan apa yang Ustaz sampaikan di pekan kemarin gitu. Itu bentuk mengajarkan gitu ya. Dari majelis kecil nanti ke majelis yang besar, insya Allah. Nah, tiba-tiba Ustadz ke Bekasi kajian tadabbur Quran bersama Ustazah Uci. Masya Allah kayak gitu ya kan wallahu alam gitu ya. Kayak gitu ya. Wah, nanti kajiannya duet bareng Mamah Dede contohnya kan ya wallahu alam seperti itu. Nah, maka dari itu begini. Saya pun ingin katakan ini poin yang penting juga. Poin yang penting dalam berhijrah ya. Dalam berhijrah itu jangan juga cepat-cepat. Duh, kok jangan cepat-cepat Ustadz? Kayak gitu ya. Karena biasanya sesuatu yang cepat didapatkan akan cepat pula hilangnya, betul? Coba deh, sama Al-Quran dari belakang Allah. Betapa banyak orang yang cerita dia dapat harta dari harta yang haram. Gampang dapatnya, gampang hilangnya. Kayak gitu ya. Nah, maka begini. Dalam hijrah jangan cepat-cepat. Kita misalkan malam, pengen tahajudnya kayak Ustadz gitu ya. 13 rakaat contohnya. Contoh gitu. Kayak gitu ya. Puasa Daud gitu ya. Ustadz yakin gak akan tahan lama gitu ya. Paling sepekan capek udah aja setelah itu. Sedikit, sedikit, sedikit gitu ya. Dia misalkan gini, Ustadz kadang ngelihat ada orang berhijrah nih. Langsung dia tahajudnya nonstop kayak gitu ya. Kemudian duhanya nonstop gitu ya. Ustadz hanya kasih nasihat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buru-buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Ingat deh. Jangan buru-buru. Kenapa? Kalau buru-buru itu yang membuat apa? Membuat kita tuh nggak iso. Karena gini, kita ngelihat ada orang yang sholat tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Kita nggak tahu perjuangan dia udah berapa lama bisa tertanam hal seperti itu, betul? Nah, ada orang yang seringkali baru berhijrah. Wah, saya target hafalan pengen selembar sehari. Wah, orang yang di pesanan aja belum tentu dapat selembar sehari. Kayak gitu ya. Ini baru berhijrah, pengen selembar sehari. Ya gitu ya. Pengen tadabbur Quran 1 juz sehari. Ya apa? Seminggu lah paling tahan. Paling lama sebulan udah itu langsung sakit. Gitu ya. Nah maka dari itu. Tapi bukan berarti gini. Kenapa kamu belum nutup aurat? Ya kan kata Ustaz juga jangan buru-buru. Nggak seperti itu maksudnya. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya begini. Harus bertahap.
ya, harus bertahap. Hari Ahad kemarin, ya, eh Ustadz ketemu Lora Kadam Sidik kebetulan dalam satu acara. Bunda-bunda Soleh tahu nggak Lora Kadam Sidik? Nggak tahu ya. Salah satu influencer kayak gitu ya. Dan yang hadir di kajiannya itu anak-anak muda yang ngurusin urusan percintaan gitu, tentang jodoh dan lain sebagainya kayak gitu ya. Maksudnya apa? Oh, ternyata memang ada audiens dakwah tuh mereka yang permasalahan di perjodohan gitu. Coba bunda-bunda Soleh, suka nggak sih kita misalkan ke kafe, terus mas-mas di kafe, mbak-mbak di kafe itu butuh dakwah kita juga loh. Betul? Tapi cara berdakwah dengan mereka belum tentu bisa hadir ke majelis ilmu, duduk 1 jam, ya. Sekarang aja duduk 1 jam gitu ya. Pinggangnya tiba-tiba sakit kayak gitu ya. Bagian pantatnya tiba-tiba panas gitu ya. Padahal bisa toh berjam-jam buat lihat HP, scroll sosmed. Bisa toh berjam-jam gitu ya buat nonton bioskop gitu ya. Tapi ketika hadir di majelis ilmu, pantat tiba-tiba panas, kepala tiba-tiba pusing kayak gini, salah satu ujian. Nah, maka dari itu benar-benar solihah. Kadang gini, Ustadz mengambil satu hikmah kayak gitu ya. Di Bandung, benar-benar solihah di Bandung. Kami tuh suka ini, Ustadz ada apa namanya tuh? Ini kajian arisan, ada kajian keluarga, ada ini syukuran rumah gitu ya. Salah satu yang disampaikan oleh mereka, Pak, Ustadz, nanti nasihatnya nggak perlu lama-lama. Kenapa? Orang-orang yang hadir itu nggak kuat kalau nasihatnya lama-lama. 15 menit saja. 15 menit kelamaan nggak, Ustadz? Bu, kalau 5 menit mau ngomong apa? Kayak gitu ya. 15 menit. Nah, makanya Ustadz tuh kalau kajian lebih banyak apa? Cerita. Nah, orang kan kalau misalkan ceramah gitu ya, wah, monoton nantinya kayak gitu ya. Alhamdulillah, ketika syukuran rumah dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Kadang orang nggak semua orang tuh seperti kita loh, Bunda-bunda solihah. Ada orang yang memang maksimalnya duduk di kajian itu baru kuatnya 15 menit. Ada orang yang baru senang duduk di kajian tuh kalau misalkan yang pematerinya cantik, yang pematerinya ganteng contohnya gitu ya. Nah, maka gini, itu harus kita sadari dan jangan sampai kita benci, itu mah bukan kajian, itu mah ngobrolin tentang cinta-cintaan kayak gitu. Jangan suka kita merendahkan. Kenapa? Elemen umat itu banyak. Dah, Ustadz pernah ngajarin orang bunda-bunda solihah ngaji, after ngaji mabok kayak gitu ya. Ketika ngaji, siap tidak mabuk lagi, siap. Selepas itu 30 menit kemudian mabuk kayak gitu. Maksudnya begini, jangan yang kita harus berikan nasihat itu gini. Kita harus benci kepada kemaksiatannya, tapi kita jangan benci kepada orangnya, betul? Ya, kita nggak tahu bagaimana perjuangan dia untuk stop dari mabuk tersebut. Kenapa? Ustadz menyaksikan orang-orang yang seperti itu. Dari kecanduan narkoba, dia mulai hilangkan akhirnya kecanduan mabuknya. Mabuknya mulai dihilangkan dan alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak pernah mabuk, nggak pernah ini. Kadang suka kumpul sama mereka ya, sambil dia berusaha ngedakwahin, apa coba kata merekanya, ini mah mabuk gitu ya, dia mah jangan dikasih gitu karena dia mah udah tobat. Kayak gitu. Nah, maka dari itu bunda-bunda salihah, gini, jangan pernah memandang rendah orang. Kalau kita melihat seseorang, kita harus ingat dia itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah 4 kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat keempat. Coba bayangkan, ayatnya pendek, Malik Yaumiddin, tapi maknanya dalam. Nanti selepas ini Ustadz coba cari rekaman Zoom-nya kayak gitu ya, biar nanti bisa dilihat untuk murojaah ulang seperti itu. Wallahu alam bissawab. Nanti insya Allah di pekan berikutnya kita lanjutkan ke ayat kelima, 6, dan juga berikutnya ya. Selanjutnya Ustadz persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mudah-mudahan solih. Karena biasanya lebih banyak bertanya. Silakan Ibu Uci yang sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku jadi pengen tahu nih tentang tadi kan untuk berhijrah itu jangan buru-buru gitu. Nah, ada nggak sih bedanya dengan kita benar-benar dikasih kemudahan untuk terus konsisten atau istiqomah sama yang ambisius, jadi keburu-buru gitu.
Itu kan Oke. kalau seandainya keburu-buru jatuhnya kan sebenarnya itu mungkin ujian juga ya atau bisikan iblis mungkin ya gitu. Nah, itu Hmm, bedanya apa Ustadz ya gitu kan. Oke. Karena takutnya nanti seandainya gitu kita dikasih kemudahan terus kita lebih kayak darinya yang kemarin senangnya apa perginya ke lebih kenikmatan dunia terus sekarang lebih pengennya nyarinya kajian itu segala macam. Nah, itu eh, takutnya itu buru-buru gitu, Ustaz. Oke. Makasih, Bukan. Ustaz. Itu jadi gini. Ketika kita diberikan kemudahan dalam kebaikan, justru itu keberkahan. Ibu Uci dan teman-teman semua hari ini merasa enjoy nggak dengan apa yang dipilih hari ini? Nah, maka itu tidak terburu-buru. Maksudnya Ustadz katakan tidak terburu-buru itu Ustadz ingin memberikan nasihat. Kebanyakan orang berhijrah itu hanya melihat tokoh. Ya, kemudian itu lebih tepatnya sebetulnya kepada ini ya, kepada influencer-influencer. Dia kan banyak dilihat oleh banyak orang. Kayak gitu ya. Misalkan dia tiba-tiba yang tadinya berhijab, banyak orang yang ngikutin dia buka hijab. Yang jadi masalah apa? Orang-orang yang ngikutin dia kan akhirnya buka hijab juga. Makanya influencer itu dosanya nggak satu, banyak. Karena dia itu dicontoh, dilihat. Kayak gitu. Nah, maka misalkan tadi dari yang biasanya suka ke apa, sekarang suka ke gadget, itu bukan keburu-buru, Ibu. Maksud saya itu ingin memberikan nasihat, khawatir kita tuh baru berhijrah sudah pengen punya ekspektasi tinggi, bangun selalu jam 2 malam, hingga pada akhirnya begini, mumet pikirannya, kita nggak menikmatinya. Makanya untuk sekarang, minimal bangun malam, sholat tahajud 2 rakaat. Masih berat sholat tahajud 2 rakaat, udah witir 1 rakaat. Ya itu ya. Nah, jadi itulah yang maksudnya jangan terburu-buru. Nah, kita langsung set langsung nutup aurat, ya. Hadir ke masjid itu bukan terburu-buru. Ya, ketika kita enjoy Jalan menyenangi itu gitu ya. Maksudnya gini, jangan punya ekspektasi tinggi dulu. Karena begini, Ustadz itu pernah satu hari ngafalin 4 lembar. Ya, 4 lembar itu 6 halaman satu hari. Tapi jangan lihat dari ketika 4 lembarnya itu loh. Bagaimana perjuangan dulu ngafalin 5 ayat An-Naba nggak hafal-hafal. Pertama kali ngafalin. Nah, maksud saya tuh semua itu butuh prosesnya. Kayak gitu ya. Semua itu butuh prosesnya. Nah, maka dari itu benar-benar solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami ada alur yang namanya proses. Nah, Ibu Uci dan teman Ibu Bunda Ula, itu sedang berproses dan itu nggak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru kita udah merasa pusing duluan. Kayak gitu ya. Udah merasa pusing duluan. Saya duhanya masih belum bisa tepat waktu. Saya duhanya belum bisa 8 rakaat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang saleh. Mulai anak. Kan gini, kalau kita loncat dari tangga pertama langsung ke tangga ke-8 kan capek ya. Nggak nyampe juga gitu ya. Maka tadi kita enggaknya sedikit-sedikit nikmati prosesnya. Itulah yang akan menjadikan kita semakin bertambah. Jadi gini, kita benar-benar soleh yang kemarin sholat tahajud 2 rakaat. Coba katakan saya ada? Oh, nggak level Ustaz 2 rakaat dikit amat kayak gitu ya. Nah, coba mulai malam ini 2 rakaat dulu. Masya Allah. Istiqomahin 1 pekan. Udah mulai, kayaknya nggak level deh saya sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. 4 rakaat. Dikit-dikit sampai kita menikmatinya kayak gitu ya. Karena Ustadz yakin untuk bisa hadir di majelis ilmu fokus itu juga butuh perjuangan, gitu ya. Butuh perjuangan. Butuh perjuangannya apa? Mungkin dulu belum terbiasa, mulai terbiasa kayak gitu ya. Nah, maka dari itu benar-benar salihah yang dimuliakan Allah, ngebut dalam sebetulnya gini. Beda antara ngebut sama terburu-buru. Terburu-buru tuh dia punya sifat perfeksionis, segala harus sempurna. Nah, itu yang kurang bagus. Nah, gitu ya. Membuat pada akhirnya dia frustasi karena nggak sampai. Karena misalkan gini, bunda-bunda solihah baru punya kemampuan sehari masak 1 kilo. Terus ada tantangan langsung 100 kilo. Kira-kira capek atau enggak? Pasti capek. Ya, tapi coba kalau bertahap 20 kilo dulu, 30 kilo dulu kan nikmat ya. Kita bisa menikmati prosesnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah. Itu Ustaz,
Boleh nggak Waalaikumsalam bertanya? warahmatullahi. Boleh, Ibu. Ya ini Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan ada tentang hari pembalasan gitu ya. Ya, Kalau misalkan kita ada sesuatu sama orang lain yang kita anggap itu kok udah rasanya sakit sekali gitu loh Ustadz. ya. Terus kita kan kita pikir untuk apa membalasnya? Akhirnya kita ngadu ke Allah, biar Allah yang balas gitu ya dalam arti sampai pun nanti kita di akhirat sampai kita pun meninggal, rasa sakit itu kayaknya kalau saat ini barangkali ya Ustadz eh apa nggak bisa dilukiskan dan kita minta sama Allah supaya dibalas di akhirat kelak dan apa kita minta gitu loh kita tagih untuk pembalasan apa orang yang tersebut itu egois atau bagaimana ya Ustadz ya apa Oke. diperbolehkan gitu loh itu aja sih Ustadz mohon Oke. maaf Ustadz Assalamualaikum. Salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah adalah doa orang yang terzolimi. Maka hati-hati kalau ada orang yang terzolimi, dia berdoa kepada Allah. Nah, apakah boleh kita mendoakan sesuatu yang belum kita minta Allah untuk membalasnya? Sah saja, boleh saja. Dan tidak dosa. Ya, tapi kan begini. Kalau ada dua jalan, yang satu jalan baik, yang kedua jalan lebih baik, lebih milih yang mana? Jalan yang lebih baik. Nah, maka sahabat Al-Quran yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu doa yang Ustadz minta itu adalah apa? Ya Allah, mudahkanlah hati kami itu untuk memaafkan. Mudahkanlah hati kami itu untuk mengikhlaskan. Kenapa namanya Gifari? Ya, Gifari itu kan dari kata gofaro, artinya memaafkan. Maka Alhamdulillah sampai hari ini, orang yang pernah ngezolimin Ustadz, pernah berbuat nggak tahu ya, Ustadz itu diberikan dari dulu tuh nggak pernah nyimpen dendam besar gitu kepada orang tuh. Mungkin kesel ketika itu, ada dendam, tapi udah lewat. Ketemu sama orangnya, dia butuh Ustadz bantu kayak gitu ya. Kayak udah aja gitu. Apa namanya itu? Ya sudah, itu masa lalu gitu. Nah, tapi begini, ada yang lebih baik dibandingkan itu adalah kita mendoakan kebaikan. Misalkan gini, ada orang yang nyuri sandal kita. Ya, kan bisa saja kita berdoa, ya Allah, semoga orang yang mencuri sandal saya, kakinya dua-duanya hilang, kakinya dua-duanya potong, ya sah saja kayak gitu ya. Tapi coba kita doakan yang lebih baik. Ya, ya Allah, semoga orang yang mencuri sandal saya itu adalah menjadi pencurian yang terakhir yang dia kerjakan, gitu ya. Saya ikhlaskan sandal tersebut dan semoga setelah ini dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik. Karena begini, Bunda-bunda solihah, orang lain punya salah, begitupun kita kan, betul? Orang lain punya salah, begitupun kita. Masa kita ingin dimaafkan kesalahannya oleh Allah, sedangkan kita tidak memaafkan kesalahan orang lain? Maka ada satu dalil yang Ustaz paling ingat seperti ini. Siapa saja yang mempermudah urusan saudaranya di dunia, akan Allah permudah urusannya di akhirat. Itu yang jadi motivasi Ustaz. Dan siapa saja nih yang mempersulit urusannya di dunia, mempersulit urusan kaum muslimin ketika di dunia, akan Allah persulit urusannya di akhirat. Ustaz tahu itu sakit. Bahkan sakit hati yang tadi sampai dikatakan nggak bisa digambarkan oleh kata-kata saking sakitnya. Kayak gitu ya. Tapi coba kita mulai belajar untuk mengikhlaskan terhadap apa yang telah terjadi kayak gitu ya. Karena begini, mengingat-ingat masa lalu nggak akan pernah merubah masa depan, betul? Jadikan itu sebagai satu pembelajaran dengan ya Allah, aku maafkan, aku ikhlaskan setiap perbuatan yang kepadaku. Semoga dengan cara tersebut itulah yang menjadikanku dimudahkan langkahnya di akhirat kelak. Itu yang selalu saya pikirkan. Makanya Ustadz pikiran gini, kalau Ustadz tidak memaafkan orang tuh yang selalu pikiran gini, malu gitu, kita juga banyak salah, kita mau dimaafin sama Allah, kenapa kita nggak maafin orang? Kita mau di urusannya segalanya dipermudah oleh Allah, kenapa kita nggak mempermudah urusan orang? Nah maka benar-benar solehah yang dimuliakan Allah, ingat, siapa saja yang mempermudah urusan umatku, kata Nabi, maka akan Allah permudah urusannya di akhirat, dan siapa saja yang mempersulit urusan umatku di dunia, maka akan Allah persulit juga nanti di akhirat, seperti itu. Wallah alam. Tapi memang sekali lagi Bu Tika, itu semua butuh proses.
Ya, sedikit sedikit perlahan perlahan sampai nanti akan ada masanya. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Dan boleh jadi begini, boleh jadi dari rasa sakit itulah yang membuat Ibu Tika menjadi lebih baik. Kan gak ada yang tahu. Dari sesuatu yang paling kita benci, yang pada akhirnya itu menjadi titik kita untuk balik. Titik balik kita. Wasi, titik baliknya itu ketika apa? Ketika dia membunuh Sayyidina Hamzah. Dari hal yang tadinya dia benci, pada akhirnya itulah jadi titik balik ya. Sesuatu yang menjadikan dia datang kepada dirinya adalah hidayah. Kadang begini Bunda-bunda solihah. Kenapa orang-orang datang dalam kehidupan kita menaruh luka di dalam hati kita? Di situ boleh jadi Allah ingin memberikan nasihat kepada kita. Kepada siapa kamu seharusnya bergantung? Kepada siapa kamu seharusnya berharap? Kepada siapa kamu seharusnya meminta? Gitu ya. Maka benar-benar saudara yang dimuliakan Allah, ketika manusia hadir melukai kita, menzolimi kita, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa satu-satunya Allah lah yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Bunda-bunda salihah, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan, tafadhal masykur. Boleh Ibu Ci, boleh dibuka mikrofonnya. Ustaz, maaf, mungkin untuk menambahkan yang Tika mau nambah nanya ini sih. eh Seandainya kita dizolimi orang, tadi kan Ustadz bilang kemungkinan Allah yang sedang apa namanya itu ujian dari Allah yang mau membuat kita jadi lebih baik. Atau mungkin nggak itu sebenarnya kayak sebab akibat gitu. Jadi kita jadi buat bahan introspeksi diri kalau mungkin kita pernah gitu loh melakukan hal tersebut sama orang lain dan kita dibalasnya di dunia sama Allah dengan diperlakukan yang sama gitu kurang lebih sama orang lain juga. Mungkin nggak Ustadz? Makasih Ustadz. Mungkin saja, kayak gitu ya. Allah mungkin ingin memberikan gambaran seperti itu kepada kita agar kita tahu digitukan tuh nggak enak gitu. Makanya jangan berlaku seperti itu kepada orang lain. Soalnya yang pasti begini, kita itu kan hanya mampu ini, apa namanya itu, kita itu hanya mampu berhusnuzon kepada Allah. Mungkin ini hikmahnya. Pasti di balik kejadian itu ada hikmahnya benar-benar salih. Pasti ada, ya, pasti ada. Misalkan begini, benar-benar salihah. eh Anak Ustadz gitu ya, Zain itu lagi aktif-aktifnya. Kulkas dibuka, pulang ke rumah berantakan, kayak gitu ya. Wah, pokoknya mah apa namanya tuh dahsyat lah kayak kayak gitu ya. Jadi Ustadz buka pintu, oh mainannya semua berjajar. Mobilnya berjajar gitu ya. Tempat mainannya berjajar. Setiap Ustadz pulang kerja, salah satu tulis Ustadz apa? Ngerapihin mainan. Capek nggak menurut bunda-bunda Solia? Capek. Tapi tahu nggak? Beberapa hari yang lalu, anak Ustadz tuh lagi main sama bundanya gitu ya. Eh, Diam dulu di rumah orang tuanya. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Sepi. Di rumah sepi. Yang biasa aja. Kalau pulang ada yang nyambut, abah, kayak gitu ya. Hah, sepi. Maka begini. Kadang sesuatu itu terasa begini. Benar-benar soalnya. Maksudnya begini. Dari sesuatu yang mungkin melelahkan bagi kita, justru itulah yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik. Maka yang harus kita selalu pikirkan itu adalah kita harus senantiasa berhusnuzon. Apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Bunda-bunda Solihah pernah berdoa kepada Allah, terus tidak dikabulkan, Allah gantikan dengan yang lain, kira-kira suka atau tidak? Jujur saja, pasti tidak suka kan? Kayak gitu ya. Kita berdoanya apa, diijabahnya apa. Tapi begini, bunda-bunda Solihah yang dimuliakan Allah. Itu berbeda dengan sifat para ulama-ulama terdahulu. Jadi Ustadz Umar Mita, Ustadz ingat dalam satu kajiannya Ustadz Umar Mita pernah mengatakan ini, menukil dari perkataan ulama. Kalau misalkan doaku diijabah oleh Allah, maka aku senang. Ya, coba paham ini. Kalau doaku diijabah oleh Allah, maka aku senang. Tapi kalau misalkan doaku tidak diijabah oleh Allah dan Allah ganti dengan sesuatu yang lain, aku jauh lebih senang. Hmm. Kenapa? Aku awalnya meminta yang terbaik menurutku.
kemudian Allah tidak ijabah, maka aku yakin Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Seperti itu. Benar-benar salihah ya. Maka begini, Ustadz, perasaan Ustadz kejelaskan di majelis tadabbur yang hari Sabtu atau pekan kemarin ya. Manusia, andai kan manusia itu dibukakan tabir. Tabir itu kita tuh ini bisa ngelihat tembus kepada apa yang akan terjadi di keesokan hari sampai kita meninggal. Maka apa? Pasti kita akan senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. Jadi hari ini kita menganggap itu buruk itu karena kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Contoh sederhana begini. Bunda-bunda solihah lagi buru-buru nih ada kajian. Ada acara penting contohnya. Terus tiba-tiba ban mobilnya bocor. Kira-kira kesel atau tidak? Kesel. Kesel banget ini lagi diburu-buru kok ban mobilnya bocor dan sebagainya. Kenapa kita merasa kesal? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Boleh jadi Allah itu memberikan satu musibah kepada kita untuk menghindari musibah yang lebih besar. Ya, boleh jadi di depan itu tiba-tiba ada perompak, ya, ada perampok, ada begal. Makanya apa? Allah perlambat kita dengan cara saya. Benar-benar kan sering lihat video yang suka viral di sosmed. Ada seorang nenek-nenek dia sedang duduk. Terus tiba-tiba tongkatnya itu jatuh. Ada pemuda di sampingnya, dia minta tolong. Wahai pemuda, bolehkah? Maukah engkau mengambilkan tongkat buku itu? Sungguh aku sulit untuk berdiri. Terus apa? Pemuda itu cuek. Ya, seolah-olah nggak mendengar. Pada akhirnya, nenek-nenek tersebut menghela nafas. Dia berjuang untuk mengambil tongkat tersebut. Apa yang terjadi? Setelah itu, jatuh AC dari atas tepat di tempat duduk nenek tersebut sebelum dia mengambil tongkat. Awalnya dia menganggap pemuda tersebut sesuatu yang menjengkelkan, betul? Hanya diminta untuk ngambil tongkat aja nggak mau. Tapi itu cara Allah untuk menyelamatkan dia. Ya, bisa dipahami. Iya. Maka disinilah yang pentingnya kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Maka sekali lagi, andaikan Allah itu mengangkat tabir, yang mana kalau mengangkat tabir tersebut kita akan tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, mana yang benar, mana yang salah. Maka kita semua pasti akan ridho terhadap ketetapan Allah. Namun sayangnya Allah tidak mengangkat tabir itu untuk kita. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas benar-benar solihah? Jelas ya? Insya Allah. Baik, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan dulu berarti ya majelis kita di malam hari ini sampai ayat keempat. Khawatirnya itu setan udah tiba-tiba udah mulai menggoda kita biar nanti kalau misalkan setan datang kajiannya sudah beres, dia nggak berhasil menggoda kita kayak gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan salihah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dulu untuk kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama. Banyak Izin Pak. izin pamit Dadah, mudah-mudahan salihah, Izin. sehat. Dadah. Assalamualaikum semua. Dadah.